Baik, baik, luar biasa. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama yang akan dipimpin oleh kakak-kakak dari Klasis Mangkutana. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mari kita kenalkan semua kakak-kakak yang akan melayani adik-adik di rumah. Nah, pertama nama kakak Sri. Di samping kanan saya ada kakak Lidi. Di samping kiri saya ada kakak Datu. Di belakang kakak Lidi ada kakak Adri. Di belakang kakak Datu ada kakak Nina. Dan pemain musik kita kakak Tius. Nah, adik-adik, kita akan beribadah pada hari ini. Mari siap-siap, kita semua segala hal yang menghalangi kita untuk beribadah tinggalkan sejenak. Mari kita sama-sama semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah siap ya? Kita akan memuliakan nama Tuhan. Semuanya berdiri. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan apa kabar. Bergerak ya, ikuti kakak-kakaknya di tempat ini. Mari bergembira, tepuk tangan, iringkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Ulangi pujian ini apa kabar? Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan. Putar, cari yang lain. Yeay, semuanya semangat memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik tetap ingat cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap pakai maskernya. Dan mari tetap memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Tetap berdiri adik-adik di rumah, kita masih memuliakan nama Tuhan dengan bergerak. Dan kita menyanyi satu pujian, oh sukacitaku. Pujian kita sekarang kita akan masuk dalam doa foto. Semua adik-adik buka kanannya, tutup matanya. Kita akan doa foto dipimpin oleh Ibu Guru Injil Yohana Datu. Kepada hambanya dipersilakan. Oke, baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan masih memberi nafas hidup bagi kami untuk memuji
mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah silakan duduk kembali. Kita masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Kita lanjut pujian kita menyanyi dari pulau dan benua. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma dari manusia secara diri, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Kudus, Bapa Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang. Kami percaya pada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik di rumah. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rika Kawana. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian 5 jari tanganku. Bersama
tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat anak-anak sekolah minggu, kepadamu pada saat ini kami datang bersyukur kepadamu untuk segala kebaikanmu, pertolonganmu dan penyertaanmu bagi kami. Bahkan kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami sehingga saat ini kami ada. Terima kasih Tuhan, 1 minggu lamanya Engkau sudah memelihara dan memberkati kami. Dan pada pagi yang indah ini kami pun bersyukur kalau Engkau memberikan kerinduan dan kesempatan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Kami boleh meninggalkan segala kesibukan dan segala permainan kami. Dan saat ini kami boleh menggunakan waktu kami, hidup kami untuk memuji, memuliakan Engkau di dalam beribadah kepadamu. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sementara beribadah kepadamu saat ini, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menyertai sehingga dengan penuh sukacita mereka boleh mengagungkan Engkau, mereka boleh memuji, memuliakan dan menyembah Engkau. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua anak-anak sekolah minggu, secara khusus bagi mereka yang sudah sekolah. Ada di antara mereka yang masih belajar di rumah, ada di antara mereka yang masih belajar secara online, ada di antara mereka yang sudah ke sekolah beberapa hari dalam 1 minggu belajar. Kiranya Engkau mengaruniakan hikmat, akal budi, pengetahuan dan kepintaran sehingga mereka semua berhasil dengan baik. Juga bagi anak-anak kami yang dalam masa kecil, kiranya Engkau mempertumbuhkan mereka sehingga boleh bertumbuh dalam kasih Yesus. Dengan demikian, ketika besar nantinya mereka pun ke sekolah seperti kakaknya, bahkan mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk segala kebutuhan daripada anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau senantiasa mempercukupkannya. Juga kami berdoa untuk orang tua mereka masing-masing, atau siapapun yang menyerahkan, siapapun yang membimbing di rumah, biarlah Engkau memberkati. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik, kesabaran dan ketekunan serta kesetiaan. Sehingga dengan demikian mereka boleh mengarahkan anak-anak mereka untuk senantiasa hidup setia kepada Tuhan. Juga kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu di gereja lokal masing-masing dalam jajaran gereja kebaik. Biarlah Engkau yang akan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, bahkan wibawa surgawi daripada Allah sendiri. Sehingga dengan penuh pengabdian yang tulus mereka boleh melayani daripada anak-anak sekolah minggu, mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa hidup setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus di bidang sekolah minggu, baik di tingkat sinode, di tingkat klasis dan juga di gereja lokal masing-masing. Engkau yang akan memberikan ide-ide yang terbaik bagi mereka dalam memikirkan tentang kemajuan pelayananmu di bidang sekolah minggu. Yang kami berdoa untuk setiap program yang telah direncanakan, biarlah Engkau ya Tuhan akan turut campur tangan sehingga program-program yang telah direncanakan boleh tercapai ke depan. Itu semua karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Tuhan, lewat ibadah kami pagi ini, kami mau belajar cerita firman-Mu. Engkau membuka hati dan pemikiran kami sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama menjadi bagian bagi kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengalihkan perhatian, mengalihkan pendengaran kami, Engkau jauhkan dari kami. Berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang akan mengurapi dia, Engkau yang akan memperlengkapi dia sehingga dia boleh menyampaikan cerita firman-Mu lewat Alkitab pada saat ini, sehingga dengan demikian menjadi berkat bagi kami. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, biarlah Engkau yang akan menolong mereka sehingga mereka boleh memerintah negara kami takut dan setia kepadamu. Dan juga kami terus berdoa untuk penyakit corona yang masih merajalela di negara kami. Kami mohon kiranya Engkau akan jauhkan dari kami sehingga dengan demikian kami senantiasa hidup sehat, kami senantiasa hidup setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua pagi ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang saat yang paling dinantikan oleh adik-adik yaitu mendengar cerita dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar cerita dari firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Adik-adik harus tetap semangat. Ayo berdiri. Semua adik-adik di rumah berdiri. Kita angkat satu pujian. Hai kawan.
kita berkumpul bersama-sama yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau bertanya, apakah adik di sekolah minggu sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, tentunya adik-adik sekolah minggu sudah siap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan drama tentang Tuhan Yesus menolong keluarga. Ini saya akan berjualan kue. Semoga kue saya hari ini laku dan saya bisa membelikan makanan untuk anak saya. Nah, hari ini ibu akan jualan kue. Kamu tolong tinggal jaga rumah ya. Ibu pergi dulu, nak. Tunggu, Mak. Iya, kenapa, nak? Tunggu dulu. Kenapa? Mana uang untuk saya? Hari ini kan ibu baru mau jualan kue. Jadi semoga hari ini dagangan ibu laku supaya saya bisa memberikan. Saya tidak mau tahu. Pokoknya harus ada uang karena saya mau ke rumah sama teman-temanku, mau makan-makan sama teman-temanku, shopping-shopping sama teman-temanku. Mana? Ibu punya uang sedikit untuk kamu, nak. Ini, nak. Segini? Mana cukup ini? Aduh, mama Tapi ini. kan di sini ada uang mama sedikit tapi untuk kembalian uang mama. Nah, jangan kamu ambil uang mama itu untuk kembalian mama untuk kalau ada orang belanja. Kalau mau pergi jalan-jalan sama teman masa udah segini. Sama pergi cari uang banyak-banyak. Iya, nak. Ibu pergi ya. Hati-hati. Iya, nak. Kue. Akan lancar, Bu. Amin. Terima kasih. Kue, Ibu.
Iya dong, siapa dulu? The best friend gitu loh. Oke, oke, oke. Aduh, makan dulu dong, lapar nih. Oh iya. Ya udah pesan apa? Pesan apa nih? Kita mau pesan apa? Sini mau pesan apa? Terserah, boleh aja dulu. Oke. Layan. Minuman 2, roti dan apa aja lah. Oke, pesan apa saja yang kalian mau? Pokoknya nanti saya kayak. Oke, keren. Keren. Kalau dapur, kenyang. Apa saja yang kalian pesan? Gitu. Kasih Pak. Mana nih? Lanjut. Silakan makan. Oke, kasih Pak. Ini Pak. Saya ini. Tunggu dulu. Ini udah lagi asik guys. Saya lagi asik itu ini. Serius ini mah. Oke, gimana sekarang? Ini udah siang nih. Mau balik dulu ya? Waduh, terima kasih. Oke, yaudah dadah. Yuk, pulang kan? Yuk, pulang kan? Iya, udah asik ini ya. Udah, nggak boleh kan? Tidak apa-apa. Tenang. Memang banyak uang. Stop dulu lah. Ini dulu Kak. Oke, dadah. Khadijah. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bahwa kau yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Nak, Iya nak. Mama, Iya nak. Kenapa? lapar nih. Mana nih makanan nih? Nggak ada aku mau beli makan di sini. Nak, hari ini dagangan mama tidak banyak yang laku. Jadi mama tidak bisa belikan makanan untuk kamu nak. Kamu sabar ini, makan ini saja dulu ya. Makan apa? Ini nak. Makan ini? Ya. Nah, cari makan itu nak. Masa Kasihan ini terus yang mau makan semuanya dari pagi malam ini terus yang mau makan. Mama ini bagaimana dia pergi jualan baru cari uang yang banyak. Iya, masuk nak. Oh, ibu kenapa begitu? Saya sedih nak. Hari ini saya jualan kue dan dagangan saya tidak banyak yang laku dan anak saya marah-marah untuk dibelikan makanan. Ayo ibu berdiri dulu. Oh ya, terima kasih nak. Oh ya Bu, ini ada makanan kami bawa untuk Datu. Oh ya, terima kasih nak. Kamu sudah baik hati bagi ibu nak. Terima kasih sekali lagi. Oh Datu di mana ya? Dia ada di kamar, dia lagi marah-marah. Soalnya kami mau ngajak dia ke gereja. Oh iya, Pada sekolah minggu. silakan ajak dia. Mudah-mudahan dia bisa berubah itu anak saya. Ya, terima kasih karena kamu sudah baik hati. Tunggu saya panggil dulu Datu kamarnya. Datu. Datu.
belum siap untuk pergi gereja. Gereja, iya. Malas amat. Soalnya- Apalagi saya sekarang ini lagi asik main game ini ya. Ayo udah tuh, ayolah kita pergi ke gereja. Ada gereja sekolah minggu hari ini. Ini kan Malas hari sekali. minggu. Ya, kalian bersama dengan teman-teman kita yang lain mau pergi sekolah minggu, masa kamu tidak? Paling malas, apalagi saya sekarang ini lapar sekali. Tadi mama pergi jualan, nggak beli makanan. Kesal aku. Ayo Datuk, kebetulan kami dengan teman-teman yang lain bawa makanan untuk kamu. Kan kami tahu bahwa pasti kamu lapar, jadi kita bawakan kamu dulu makanan. Ayo makanlah dulu, ayo kita Takut. Ayo Datuk, kamu makan dulu, baru kita pergi ke gereja. Soalnya makanan yang kami bawa itu makanan yang enak loh, pasti kamu sangat suka. Ayo. Makanan yang kamu suka loh. Ayo. Mana makanannya? Oh itu kami sudah siapkan. Ini Yang di sini sudah. di sini ada dulu. Aku malas sekali Kak, saya mau pergi gereja. Gini dong Mak, makanannya seperti ini. Enak sekali yang kayak ginian. Coba Mama bawa nasi begini. Ya, tapi kan Pasti hari saya ini, nggak pernah marah-marah juga sama Mama. tapi nak kan hari ini jualan mama tidak banyak yang laku, jadi saya tidak bisa belikan makanan kamu yang seperti enak-enak nak. Ayo dong Mak, kalau bikin kue itu yang enak supaya banyak pelanggannya, banyak yang beli, banyak juga uang tak beli makanan yang enak. Nanti kalau sama kita sekarang kami yang begitu. Bagaimana saya mau marah? Saya pulang jalan-jalan sama teman-teman tuh sampai di rumah tidak ada makanan. Terus dia pergi jual kue, baru disuruh makan kue itu lagi. Katanya tidak laku. Bagaimana? Tidak laku karena tidak enak sekali tuh jualannya mama. Iya, betul itu Datuk. Kita tidak boleh seperti orang tua kita. Tapi saya sudah terlanjur memerangi Mama aku setiap hari dengan caranya. Datuk, kamu belum terlambat. Kamu bisa mengakui kesalahanmu sama mamamu yang kau perbuat selama ini. Kamu harus mengakui kesalahanmu sama mamamu. Kamu harus menyesal dan kamu harus berani minta maaf sama mamamu. Kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan pernah melakukan kesalahan itu lagi. Ayo Datuk minta maaf sama mamamu. Kasihan mamamu ini. Kamu tidak merasa bersalah. Kau kasih setiap hari kau kasih nangis. Sedihnya mamamu ini. Ayo Datuk. Maaf lah kalau Datuk pergi. Itu saja. Mama, Iya, kenapa nak? aku minta maaf ya. Kesalahan Iya nak. Iya, mama maafkan kamu nak. Mama sayang kamu. Mama mau supaya kamu jadi anak yang baik dan jangan melakukan kesalahan itu lagi dalam hidupmu. Iya nak, kamu harus jadi anak yang baik supaya masa depanmu bisa menjadi anak boleh berhasil di masa yang akan datang nak. Iya nak, ya harus ambil komitmen nak. Nah, adik-adik sudah menyaksikan drama tentang Tuhan Yesus menolong keluarga Datuk. Nah, kakak mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik sekolah minggu pernah atau sering tidak menghargai dan tidak menghormati ayah dan ibu kalian? Saya mau bertanya kepada adik sekolah minggu, apakah perbuatan yang dilakukan Datuk itu adalah perbuatan anak-anak Tuhan, perbuatan anak-anak sekolah minggu, dan apakah perbuatan seperti itu disenangi oleh Tuhan? Nah, tentu tidak
adik-adik sekolah minggu, perbuatan yang dilakukan Datuk tadi merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan dan bukan perbuatan anak-anaknya Tuhan, bukan perbuatannya anak-anak sekolah minggu kalau begitu. Tuhan berkata kepada kita adik-adik sekolah minggu lewat firman-Nya. Nah, adik-adik sekolah minggu bisa buka di dalam Alkitabnya dalam Keluaran 20 ayat 12. Di situ dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini merupakan perintah bagi adik-adik sekolah minggu untuk hormat kepada ayah dan ibu kita. Bagaimana cara kita hormat? Kita harus patuh, kita harus sopan ya adik-adik sekolah minggu. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena apa? Karena haruslah demikian. Nah, kemudian ayat selanjutnya pada ayat yang kedua dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini merupakan perintah yang sangat penting adik-adik sekolah minggu. Dan pada ayat yang ketiga, di situ ada janji Tuhan katakan, anak-anak yang taat sama orang tuanya, hormat sama orang tuanya, dia akan mendapatkan kebahagiaan atau berkat daripada Tuhan, dan dia akan mendapatkan panjang umur. Nah, tentunya ada di sekolah minggu, semua ini panjang umurnya, semua ini diberkati Tuhan, ya kan? Ya, tentu apa yang harus kita lakukan adalah hormat dan taat kepada orang tua kita. Nah, kemudian adik sekolah minggu, kalau ayah dan ibu mengajar kita, mendidik kita, apa yang harus kita lakukan adik di sekolah minggu? Tentu kita harus menerima dan mendengar dan melakukan ajaran dan didikan daripada ayah dan ibu kita, seperti yang terdapat dalam Amsal 1 ayat 8 dikatakan, hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk taat, menghargai, dan menghormati orang tua kita. Jangan sampai kita mencontoh Datuk ya, yang tidak hormat, taat, dan menghargai orang tuanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus telah menolong Datuk di dalam keluarganya. Nah, di mana ya teman-teman Datuk telah menasihati Datuk, dan ternyata Datuk menerima nasihat dari teman-temannya. Karena siapa? Karena Tuhan telah menolong Datuk lewat teman-temannya. Karena teman-temannya lah yang menasihati Datuk. Dan Datuk pun berubah, mendengarkan apa yang dinasihati oleh teman-temannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita belajar dari Datuk bahwa Datuk itu hebat. Meskipun dia dulunya adalah anak yang tidak dengar-dengaran, tidak menghargai dan tidak menghormati orang tuanya, tetapi ketika teman-temannya datang menasihati dia, ternyata Datuk menerima nasihat itu. Nah, kemudian Datuk pun mendekati ibunya, dia mengakui kesalahannya kepada ibunya, dia menyesali perbuatannya, dan dia meminta maaf kepada orang tuanya. Dan dia berjanji kepada orang tuanya bahwa dia tidak lagi melakukan kesalahan apa yang sebelumnya dia lakukan. Nah, hebat sekali Datuk. Nah, adik-adik sekolah minggu, tentu kita mencontoh Datuk lagi kali ini karena dia bertobat. Dia meminta maaf lagi kepada orang tuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, mungkin adik-adik pernah tidak menghargai atau sering tidak menghargai orang tuanya. Kita juga harus mencontoh Datuk karena dia kembali bertobat. Artinya bahwa dia mengakui kesalahannya, dia menyesal, dan dia meminta maaf kepada orang tuanya dan berjanji tidak melakukannya. Dan itulah adik-adik lakukan ketika adik-adik melakukan kesalahan kepada orang tua kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita juga melihat Datuk asik sekali bermain game online. Biar orang tuanya atau ibunya tadi ya berbicara dengan ibunya, dia selalu asik sekali bermain game online. Karena game online juga Datuk pun mengabaikan orang tuanya, dia tidak taat sama orang tuanya, bahkan dia lupa untuk pergi ke gereja adik-adik sekolah minggu untuk ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, game online itu tidak dilarang untuk dimainkan, tetapi adik-adik sekolah minggu harus
tahu batasnya, jangan sampai berlebihan. Kalau waktunya belajar, belajar. Kalau waktunya bermain, bermain. Kalau waktunya untuk membantu orang tua, ya bantulah orang tua. Nah, adik-adik sekolah minggu, jangan sampai adik-adik sekolah minggu menunda-nunda waktu. Kalau ibunya menyuruh untuk bekerja, menolong ibunya membantu atau orang tuanya, apa yang harus dilakukan adalah adik-adik sekolah minggu harus melakukan segera, secepatnya. Nah, itu kita belajar supaya kita jangan menunda-nunda waktu, menunda-nunda untuk belajar, bekerja, dan waktunya bermain ya bermain. Adik-adik sekolah minggu, tentu adik-adik sekolah minggu diberkati lewat firman Tuhan saat ini, lewat cerita tentang Datuk tadi. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong keluarga kita, seperti Tuhan Yesus telah menolong keluarga Datuk tadi melalui teman-temannya. Nah, di sekolah minggu kita juga bersyukur kepada Tuhan telah memberikan keluarga kepada kita, ayah dan ibu kita yang selalu menjaga, merawat kita, dan kita bersyukur semuanya itu ada di sekolah minggu. Dan kita juga bersyukur kita punya Tuhan yang selalu menepati janjinya, di mana Dia selalu menjaga, memimpin hidup kita di sekolah minggu, menyertai dan memberkati kita. Nah, demikianlah tadi firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama tentang pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga di rumah diberkati dengan rahmat firman Tuhan yang ditampilkan. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan persembahannya adik-adik. Kita akan membawa persembahan kita yang tadi iringi pujian dan nyanyian kemenangan iman melakukan perubahan kesukaan bagi dunia. Kalau pujiannya adik-adik. Semua duduk tenang, kita akan berdoa mendoakan persembahan kita yang akan dipimpin oleh Kakak Natalia. Kepada Kakak Natalia dipersilahkan. Adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semua berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Iklan loncengnya kalau berdiri.
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Tuntunan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap selalu mencuci tangan. Selamat Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021.